Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita rindukan, yang sama-sama kita mohon ridha daripada ilmunya yang mendidik kita hingga saat ini menjadi seorang tauladan dan menjadi seorang yang saleh dan salehah. Guru-guru kita tercinta, wabil khusus ila Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, annallaha ya'ni darajatihim fil jannah fi jiwari nabika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga yang mulia Ummunal Mahbuba Ummi Wahidah binti Haji Abdurrahman wa Habib Muhammad Waliullah wa kullu ahlul bait Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa kullu jami'an fi hadhil majlis mubarakah, fi hadhil ta'lim mubarakah, fi hadhil barnamij mubarakah, insyaallah biiznillah hifdzan jamilan kariman mubarakah, warzuqhum rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah, wa antusibahumul bisihat wa afiyah wa salama wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, Al-Fakir Hasan Ayatullah bin Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor, beserta istri indah saya tercinta Eva Nabila. Saya Eva Nabila Mulahela dari Sumbawa NTB. Dari Sumbawa NTB. Iya. Ada yang dari Sumbawa di sini? Oh, nggak ada yang dari NTB ada? Dari Ambon mana? Dari Ambon. Mana? Ambon Manise. Bukan. Berarti ini dari area mana aja? Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, ini istri saya Syarifah Eva Nabila Mulahela binti Habib Ali Abdullah Mulahela yang berasal dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Beliau dari Sumbawa. Alhamdulillah, saya dengan istri baru menikah sudah masuk 12 tahun pernikahan. Baru 12 tahun, baru. Itu kalau anak belum akil balik. Ya, masih. Dan ustazah ada yang sudah 30 tahun, ada yang 40 tahun. Kalau 40 tahun itu pernikahan silver. Kalau golden itu sudah 50 tahun pernikahan. Golden age. Kalau kami baru 12 tahun pernikahan. Ya, masih bronze ya. Milestone-nya masih bronze ya. Kalau di PUBG apa namanya? Main PUBG enggak? Main, main ini Mobile Legend. Masih apa? Mythic, Warrior, ya. Bener itu, masih Warrior. Warrior kerjanya apa? Warrior kerjanya apa? Bukan berjuang, iya kan? Mendapatkan kemenangan dan hasil yang baik diinginkan. Benar kalian, saya ini masih warrior kalau pernikahan. Tapi pernikahan kami dibangun di usia yang begitu muda, yaitu saya beranjak 21 tahun waktu menikah dan istri saya usia 20 tahun waktu menikah. Mau dengar nggak kisahnya? Dan saya mohon maaf, saya kenal sama istri saya itu di usia-usia seperti kalian. Ya. Usia saya 18 tahun, usia istri saya 17 tahun. Sudah kenal. Dan ketika saya kenal dengan istri saya sudah melihat masa depan di mata istri saya. Enaknya jadi perempuan begitu ya. Puji-puji kelepek-kelepek ya. Alhamdulillah, nggak usah dibawa ke mall, mahal ya. Alhamdulillah, jadi seperti itu. Jadi di usia yang masih muda dulu itu banyak sekali, subhanallah ya Rasulullah salamun alaik,
banyak sekali ujian, cobaan, terutama banyak sekali hal-hal yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak diinginkan dan tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu waktu saya awal pertama ketemu istri saya, melihat masa depan di mata istri saya langsung mengajukan proposal pernikahan di usia 19 tahun sama ibu saya. Ya betul. Makanya Ustazah manggil kita ke sini untuk memberi motivasi kepada kalian. Dan Habib bagaimana sih ceritanya? Kok Habib usia 21 tahun sudah ijab kabul? Ada videonya di YouTube kalau mau lihat. Iya, ada videonya di YouTube. Coba dibuka di YouTube. Ijab kabul ini Ustazah aja yang pegang. Iya, Ustazah aja yang pegang. Ijab kabul Habib Hasan Ayatullah ada di YouTube. Usia 21 tahun dan disaksikan lebih dari 20.000 orang waktu itu. Ya. Dan kita sekarang ini, kalau saya lebih ke arah, karena kalian ini kan anak-anak muda. Anak-anak muda ini penuh dengan kegelisahan di dalam hati, ya kan? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dijawab oleh dirinya sendiri, bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Ya itu anak-anak muda, sama seperti saya dulu. Saya gak bisa menjawab kenapa sih saya cinta sama istri saya dari pandangan pertama. Saya gak bisa jawab bagaimana saya bisa menjalin rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Saya nggak bisa jawab bagaimana caranya untuk bisa meminang istri dengan cara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada, tuh, ada suaranya nggak ada? Ada suaranya tapi nggak connect, nggak ada sound. Pakai mic aja gini, kasih mic sayang. Suaranya nggak dikencengin dulu, baru nanti dimasukin ke sound system. Gak apa-apa ini sambil ya, karena kita kan sedang belajar. Belajar itu nggak perlu tunggu sempurna, tapi menyempurnakan ketidaksempurnaan. Itu yang namanya belajar. Ayatullah bin Habib Saudara saya nikahkan engkau dengan anak saya Evan Nabila bin Ali Abdullah Mulahela dengan Mas Khalid Sayyidina Hasan Ayatullah Sayyidina Hasan Ayatullah bin Habib Saudara bin Saudara saya nikahkan engkau dengan anak saya Evan Nabila bin Ali Abdullah Mulahela dengan Mas Khalid seberat wajah cincin emas dengan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Syarifah Evan Nabila Mulahela binti Haji Ali Abdullah dengan Mas Khalid tersebut dibayar tunai. Nikahnya mewah apa enggak?
Nikahnya mewah atau enggak? Alhamdulillah, sederhana, yang penting diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi untuk kita sama-sama mengkaji lebih dalam, alangkah baiknya saya ingin kita berdiskusi dan berdialog dengan para siswa, santriawan, santriawati dari Pondok Pesantren Insan Cendekian Muslim Indonesia. Ya, Madani. Masya Allah, apalagi Insan Cendekian Madani, berarti mengikuti perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk membangun generasi yang Madani. Bangun generasi Madani dengan cara ati Allah wa atiu, yaitu mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita mentaati Allah dan Rasulnya? Mengikuti petunjuk daripada Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh. Sekarang saya mau tanya sama kalian, apalagi darah-darah muda saat ini. Darah muda, darahnya para remaja gitu ya. Saya mau tanya sama kalian. Ada yang udah punya pacar di sini? Siapa yang udah punya pacar? Ila. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Masih jomblo? Yang bener? Jomblo fisabilillah. Hah? Ini bener gak nih? Hah? Apa malu-malu? Aku kenapa belum boleh punya pacar? Kenapa? Punya cowok memalukan, ini bagus nih. Masya Allah, luar biasa ya. Nah inilah, kita sambil diskusi aja ya. Sambil diskusi aja. Siapa yang pernah jatuh cinta? Masya Coba angkat tangan. Allah. Gak apa-apa, gak usah malu-malu, kita semua pernah jatuh cinta. Ya. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk jatuh cinta, hanya membatasi kaidah-kaidah cinta, membatasi cara kita mengekspresikan cinta. Tapi untuk anak-anak muda zaman sekarang pasti ada rasa kalau jatuh cinta itu rasa menggebu-gebu. Ya, lihat sandalnya aja kita udah deg-degan, atau lihat bukunya, wah gitu kan, deg-degan. Lihat orangnya dari jauh, senengan gitu. Nah itu jatuh cinta, bikin kita bahagia, susah fokus, apalagi susah tidur, ya, iya, insomnia ya. Ya, kalau kita memiliki rasa cinta yang tidak kita utarakan, ya. Kalau misalkan di sini mungkin akhwat atau ikhwat pernah jatuh cinta tapi diam-diam seperti itu, atau pernah yang diungkapkan juga seperti itu. Nah itu sebenarnya hal-hal yang biasa terjadi di zaman sekarang. Hanya saja Islam mengajarkan kita untuk mengontrol cinta kita, ya. Cinta kita itu seharusnya lebih besar dan lebih utama. Yang terutama itu untuk Allah dan Rasulullah. Baru setelah itu kerabat, keluarga, pasangan, suami istri. Nah seperti itu, supaya iman di hati kita tetap terjaga, tidak melenceng. Terkadang ketika kita merasa cinta kita dengan pacar atau dengan calon kita lebih besar, maka kita mengesampingkan atau membuang jauh-jauh
cinta kita dengan tidak sadar ya, cinta kita terhadap Allah sehingga kita melampaui atau melanggar hukum-hukum yang sudah Allah dan Rasulullah tentukan. Seperti itu. Nah, jadi itu yang kita tidak mau. Makanya dalam Islam itu tidak diharamkan untuk menikah muda. Kenapa? Ya untuk menghindari zina. Contohnya saya dan Habib kenal di usia saya seperti kalian. Saya kelas saya kelas 12, Habib semester 1, ya kami hanya berbeda 1 tahun. Ya, saya itu kalau ke masjid kan kita beliau anak pemilik pesantren, saya santrinya. Iya, luar biasa. Kita tidak pernah ketemu di pesantren, tapi kita kenal di sosmed. Dulu di Facebook. Di Facebook, iya. Jadi gitu ya. Dan ternyata kita memang keluarga. Cuma karena saya tinggal di desa, kemudian saya mondok di Bogor. Saya baru tahu, saya hanya kenal jauh, tidak pernah ketemu dengan anak-anak abah itu, hanya saya lihat dari jauh gitu ya. Alhamdulillah, cinta itu sebenarnya tidak tumbuh secara langsung, tapi karena penasaran aja, pengen berteman gitu. Ya awal-awal berteman di Facebook kayak gitu. Lama-lama ternyata nyambung, nyaman gitu kan. Tidak terasa 3 tahun kita kenal, kemudian memang ingin serius seperti itu ya. Tapi terkendala bahwa beliau anak keempat dan ada 2 kakak yang belum menikah, jadi kita belum direstui pada saat itu. Sehingga kita harus menunggu sampai benar-benar ya seperti itulah, jadi ada terkendala restu. Lumayan banyak sih kita harus pembuktian kepada orang tua yang buat adik-adik ya, yang sekiranya sudah merasa siap menikah tapi sama orang tua misalkan belum boleh, seperti itu ya. Kalian bisa membuktikan apa aja kesiapannya kalian gitu. Mungkin di sini juga ada seperti tadi yang udah punya pacar gitu ya. Lebih baik nikah muda nggak apa-apa. Cuma ya kembali kepada diri masing-masing. Nikah muda itu kan banyak konflik di dalam diri kita yang harus kita selesaikan, baru kita bisa membangun rumah tangga. Konflik apa? Maksudnya keegoisan, rasa manja, kemudian rasa rasa ingin selalu dimengerti ya. Jadi itu harus bisa mengontrol diri sendiri, baru memutuskan untuk menjalin ikatan rumah tangga yang benar-benar satu untuk selamanya di dunia dan di akhirat, seperti itu. Iya, jadi seperti itu adik-adik semuanya. Tapi ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Lanjut ya. Ya, kemudian awal-awal kita menikah itu ya umur 20 dan 21. Nah, itu kan lumayan muda ya. Karena kalau kami lihat sekarang pernikahan itu rata-rata 30 ke atas gitu. Tapi banyak juga yang di bawah 20 tahun sudah memutuskan untuk menikah. Ya, semakin cepat semakin baik kalau memang tujuannya untuk menghindari zina. Ya, tapi tujuannya kalau misalkan belum siap, terus mau mencukupi diri dan segala macam juga boleh ya.
kita belajar seperti kata ustazah tadi ya, seperti kata ustazah, siapa tahu nanti adik-adik setelah keluar dari sini ada yang memutuskan untuk berumah tangga ya. Kalau berumah tangga itu ya, kalau berumah tangga itu versi saya nggak tahu versi orang lain. Kalau versi saya, laki-laki itu adalah makhluk yang egois. Ya. Yang egois, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena mungkin jiwanya itu ingin memimpin. Kemudian juga dalam Islam memang seperti itu ya. Jadi diwajibkan untuk laki-laki itu, kita sebagai wanita untuk menuruti suami gitu. Tapi terkadang jiwa-jiwa muda ini ya, karena kita dulu menikah kan masih muda gitu ya, pasti kalian itu awal-awal pernikahan sering berantem ya, cekcok gitu ya, masalah-masalah kecil. Nah itu antara perspektif yang berbeda, kemudian komunikasi arah gitu. Nah salah satu yang harus mengalah antara suami atau istri. Tapi di pernikahan saya yang sering mengalah itu istri. Nah, kenapa? Karena suami saya orang Arab. Orang Arab itu patriarki gitu, Mbak. Bener gak? Iya. Waduh, keras gitu ya. Orang Arab itu keras. Walaupun saya Arab juga. Tapi itulah, jadi kalau misalkan kita kalau misalkan kita mau, saya berpikir ya, ketika kita menghadapi masalah pertengkaran dan sebagainya, kalau kita hadapin juga dengan marah, maka pernikahan ini tidak akan bertahan lama. Misalkan berantem sama suami terus pulang ke rumah orang tua, malu nggak? Yang minta nikah muda siapa? Kita. Terus pas berantem pulang ke rumah curhat sama orang tua, malu dong. Iya, akhirnya saya setiap ada masalah, ada pertengkaran sama suami, saya pendam sendiri. Saya hanya curhat sama Allah. Saya malu, kenapa? Dia ngelompatin 2 kakaknya buat nikah. Saya juga ngebet banget buat nikah juga gitu kan. Istilahnya menikah muda gitu. Kita benar-benar bertahan walaupun apapun itu yang terjadi gitu ya. Apalagi ada latar belakang broken home. Jadi saya orang tua bercerai dan kemudian saya mondok itu berapa tahun? 5 tahun itu ya. Kemudian kekurangan kasih sayang orang tua dan sebagainya gitu. Jadi ketika menikah menghadapi masalah itu sebenarnya saya sudah siap karena sudah terbiasa dengan kekerasan, maksudnya kekerasan hidup gitu ya. Kekerasan hidup itu kayak kekurangan kasih sayang, perhatian dan segala macam. Jadi kalau misalkan berantem sama suami terus didiemin dan segala macam, ya hadapi aja gitu. Tapi setelah kita menghadapi konflik rumah tangga, kita belajar, oh salahnya di mana sih? Nah, salahnya di sini misalkan. Kalau misalkan suami itu atau laki-laki itu sebagai pemimpin, ketika istrinya salah harus berani menegur dan mengutarakan, kamu salahnya apa? Istri ini salahnya apa? Gitu. Misalkan suami yang nggak suka istri pakai pakaian ketat, bilang. Misalkan suami nggak suka istri punya teman laki-laki, walaupun teman. Misalkan suami nggak suka istri berhubungan dengan sepupu atau keluarga, pokoknya siapapun selain muhrim, bilang gitu.
Istri pun kalau misalkan terbiasa mungkin biasa kumpul sama sepupu itu udah kayak saudara kandung dan sebagainya, setelah menikah dia harus ikut sama perintah suaminya. Walaupun tadinya sepupunya itu udah kayak saudara kandungnya sendiri, tapi udah ngeblok semua nomor-nomor selain muhrim yang laki-laki. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Begitu juga suami yang tadinya sepupu-sepupu perempuan, teman-teman perempuan, semuanya kalau bisa dibatasi, diblok gitu ya. Jangan suka, kalau udah nikah jangan nge-like-in foto wanita lain ya. Iya, jadi untuk menghindari fitnah. Jadi kita kalau misalkan menasehati istri harus dari diri kita sendiri, seperti itu. Mungkin Habib mau melanjutkan? Ya? Bismillah bisa. Kalau udah dikasih izin istri berarti baru boleh bicara ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi baru kali ini nggak apa-apa ya, laki-laki banyak sabar. Innallaha ma'a, bahwa Allah selalu mendekatkan diri kepada orang-orang yang selalu bersabar. Kita cari kuncinya dekat dengan Allah bagaimana, ya kan? Kita sholat 1000 rakaat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Padahal di rumah tangga kita itulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan selalu bersabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kembali ke topik awal, bahwasannya ini kita tengah berada di acara daurah munakahat. Daurah itu dalam arti bahasa Arab yaitu ilmu yang harus kita kaji dengan mendalam. Munakahat yaitu hukum-hukum pernikahan. Berarti ini seperti, kalau bahasa saya ya, karena saya alhamdulillah tahadus binikmah biasa diundang juga sama Kemenak untuk bisa memberikan motivasi pernikahan untuk para calon-calon pelaksana pernikahan yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi memberikan nasihat-nasihat dalam pernikahan. Makanya saya juga bingung. Maksudnya bingung itu kenapa? Ini di usia yang masih 17 tahun ya kan, rata-rata 17 tahun ya, 17 tahun, 18 tahun, tapi disuruh membahas mendalamnya suatu pernikahan. Bahkan tadi ada yang bertanya, nikah itu apa sih? Ya kan? Ya kan? Nikah itu apa? Ada yang tadi menyampaikan nikah itu enak, ya kan? Bener nggak itu? Siapa tadi yang bilang nikah itu enak? Sini. Kenapa nikah itu enak? Karena nanti kalau udah nikah kita bisa ketemu sama orang yang kita cintai setiap hari. Masya Allah, tepuk tangan untuk Azam. Apalagi tadi? Kenapa tadi? Kenapa nikah itu enak? Karena nanti kita bisa nikah itu enak karena kita bisa. Bagus nih, bagus, alhamdulillah ya. Dia sudah punya positive vibes. Karena nanti kita akhirnya tujuan yang kita pengen dapetin, orang yang kita dapetin akhirnya kita udah jadi pasangan kita secara sah. Masya Allah. Tapi kamu sudah ada belum pasangan yang kamu senang? Saya nggak ada. Kenapa kau pikirannya bisa sampai ke situ? Padahal nggak ada seseorang yang belum bisa mendampingi hidup kamu. Justru karena belum pernah makanya. Kayak penasaran aja mungkin kalau udah nikah. Penasaran? Oh begitu. Terus? Ya
Justru karena belum dapat pasangan, Mhm. jadi pengen mulai sekarang ngerasa kalau nikah itu harus diseriusin. Ya gitu. Ya. Ya udah bismillah. Makasih banyak. Azam namanya. Masya Allah luar biasa. Katanya Azam tadi nikah itu enak. Di sini udah ada yang pernah nikah. Tapi, kamu udah pernah nikah? Hah? Katanya nikah itu enak. Oh. Kalau bilang nikah itu enak, berarti udah pernah nikah dong, ya kan? Kita kan bisa mengekspresikan sesuatu karena kita sudah pernah melakukan dan merasakannya. Tapi kenapa kalian bisa bilang nikah itu enak? Karena bayanginnya udah enak, masya Allah. Kebayangin yang mana itu? Coba tolong disampaikan. Hah? Ngebayangin yang kayak gimana ya? Kamu sering lihat IG ya? Hah? Di sini boleh HP? Hah? Nggak boleh? Kalau dapat izin? Seminggu sekali atau sebulan sekali atau? Hah? Oh, sesuai kebutuhan baru boleh gitu. Kalau enggak boleh. Oh, apa tadi bahasanya? Ngebayanginnya tuh udah enak. Membayangkannya sudah enak. Ngebayangin ngeliatin orang nikah gitu udah Oh, ngebayangin Masya Allah. di posisi kita kalau nikah tuh kayaknya enak gitu. Enak. Iya. Maksudnya Kita udah punya pasangan. enak. Maksudnya seperti apa itu? Pak, bolehkah saya jujur? Ya boleh dong. Kenapa nggak boleh? Ini kan kita keluarga. Sambil berdiri dong. Nah, hebat ini boleh. Apa itu? Apa? Jangan direkam. Ini orang baik. Iya, boleh langsung jujur. Ini anak baik loh, anak soleh, hebat loh dia. Saya jujur saja, ini berdasarkan syariat Islam. Kalau udah nikah tuh boleh melakukan hal yang tidak boleh dilakukan sebelum nikah gitu. Masya Allah. Iya betul. Terus? Itu saja. Apa membayangkannya saja sudah enak katanya gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya, membayangkan yang mana? Ya tadinya haram menjadi halal. Bingung lagi yang haram yang mana, yang halal yang mana. Kan kalau belum nikah nggak boleh megang yang bukan mahram. Oh begitu. Terus? Dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain ya. Bahkan ada yang namanya zina mata ya. Iya. Ketika kita melihat yang bukan selain mahramnya, berarti mata kita sudah. Iya. Jadi jangan begitu dong. Kan kalian di sini dididik menjadi pemimpin ya kan? Nanti kalian akan mengisi tempat Habib, kalian pun akan memberikan nasihat-nasihat pernikahan. Nanti bagaimana pernikahan kalian di dalam kehidupan, bagaimana nanti kalian membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi kalau saya lihat di sini, berarti visi misi kita sudah satu, ya kan? Iya. Bener nggak? Betul. Menikah itu? Halal. Menikah itu? Enak. Yang benar. Iya enak. Tapi saya bilang, nih mohon maaf ya, tadi kalian dengar gak istri saya cerita, ya kan? Tapi saya bilang nikah itu gak enak saudaraku. Nggak enak. Gimana dong? Karena ada tanggung jawab juga. Mungkin kalau kita, tapi sebenarnya kalau udah memenuhi tanggung jawab itu udah enak sih. Oh begitu ya, memenuhi tanggung jawab udah enak ya? Enak. Tapi kalau menurut Habib, pandangan Habib, nikah itu gak enak loh. Oh iya. Tadi istri saya udah cerita, ya kan? Gak enak gak? Gak enak gak? Ya, apa katanya tadi? Suami patriarki, ya kan? Harus, bener gak? Bener gak? Tapi kalau kata Habib tetap nikah itu nggak enak. Woi mantap ya. Tadi udah dibacain ayatnya ya. Ya kan tadi sudah dibacain ayatnya ya. Menikahlah engkau masna wa sulasa wa
Lah kalian paham gak itu tadi yang dibacain? Menikahlah engkau dengan wanita yang engkau sukai. Masna wa sulasa wa ruba. Berarti boleh 2, 3 atau 4. Berarti boleh dong poligami, ya kan? Iya. Boleh. Iya. Enggak lah, bercanda. Jadi begini saudaraku, nikah itu enggak enak. Yang benar itu enak banget. Oh, iya. Tepuk tangan dulu. Gitu, hebat. Jadi begitu, saya lihat berarti sayangku tercinta, wanita idamanku yang akan menemani sisa hidupku dan mendampingi hingga surga Jannatul Firdaus. Semoga Abah masuk surga duluan biar bisa menjemput Umi. Tapi kata istri saya, jangan, saya aja masuk duluan. Takutnya lihat bidadari lupa lagi sama istri, katanya gitu. Enggak. Astagfirullahaladzim. Bagus, kalian bagus. Memang menikah itu ini saya beri landasan dulu ya. Menikah itu menyatukan dua hati yang berlandaskan syariat dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang tadinya aku haramkan bagimu maka aku akan halalkan bagimu. Yang tadinya aku tidak ridhoi bagimu maka aku akan meridhoinya untukmu. Itulah menikah. Tapi menikah itu ada senangnya, ada dukanya, ada cintanya, ada sedih, ada kesalnya. Itulah yang namanya menikah. Enggak semuanya nyaman, enggak semuanya lancar. Ada orang yang menikah diuji dengan hartanya, tidak diberi dia rizki oleh Allah Azza wa Jalla, diuji. Dia makan sama istrinya cuma nasi sama sambal aja. Gak apa-apa sayang, yang penting aku hidup bersama dengan dirimu. Ada yang diberi kekayaan tapi belum diberi keturunan. Sama, gak apa-apa sayang, yang penting aku akan bersama dengan dirimu. Itulah yang namanya pernikahan, yaitu menerima pasangan kita apa adanya. Itu menikah. Dan menghadapi dan mengarungi dunia dengan pasangan kita. Makanya nikah itu enak apa enggak? Enggak, yang benar enak banget. Jadi dulu ini kita cerita sedikit ya. Setelah saya baru menikah sama istri saya usia 21 tahun, istri saya usia 20 tahun. Itu kita langsung diuji dengan tidak adanya harta. Ya, diuji. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya uang. Yang ada hanya utang. Iya benar. Bukan kayak sekarang tiba-tiba pakai mobil mewah, rumah mewah di mana-mana gitu kan. Enggak, dulunya kita hidup sederhana. Saya nggak punya apa-apa, istri saya nggak punya apa-apa. Kita memang benar niat menikah itu karena Allah dan Rasulnya, karena ingin menjauhkan diri daripada anil fahsya'i wal munkar, yaitu perbuatan yang dibenci dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja niatnya. Nggak ada, oh saya niat nikah sama dia untuk, oh dia warisannya banyak, dia dari keturunan orang kaya. Bukan itu. Ataupun dia dari keturunan orang yang luar biasa, bukan itu. Tapi niatnya saya cuma satu, menikah itu karena ingin menjauhkan diri dari yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu aja nikah itu niatnya. Itu aja niatnya dari awal. Saya lihat Facebook ada perempuan yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim. Saya kadang ketemu di luar ada perempuan yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu kan maksudnya? Ada yang pakaiannya tidak. Kalau di sini kan di pesantren alhamdulillah terjaga ya kan.
Kalian tuh luar biasa, kalian ini pria-pria surgawi. Benar, yang dirindukan oleh semua wanita yang ada di muka bumi ini. Benar. Kalian adalah laki-laki yang ditunggu oleh wanita-wanita yang ada di muka bumi ini. Ya, laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, ya kan? Bertanggung jawab insya Allah bismillah setelah nikah. Gak punya apa-apa, gak punya uang, gak punya rezeki, gak punya apa, yang ada cuman hutang. Tapi karena niatnya untuk Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah banyak yang bantu di dalam pernikahan. Bahkan sampai ketika saya sudah menikah, saya itu menyampaikan kepada ibu saya, pokoknya saya akan melakukan segala cara untuk membuktikan bahwa saya itu pantas untuk menikahmu muda. Apa aja. Ibu saya dan istri saya dan mertua saya semuanya sepakat. Apa aja kamu mau lakukan? Iya, yang penting saya bisa nikah sama istri saya. Gitu aja. Direstui. Oke, kalau kamu mau nikah, buktikan dulu kamu bisa bertanggung jawab apa enggak. Kebetulan ada proyek waktu dulu di Kalimantan, di Batu Licin, proyek tambang batu bara. Saya nggak punya basic apa-apa, dikirim ke sana, pembuktian. Ya, jadi itulah laki-laki. Harus dilihat, jangan cuma mau enaknya aja. Menikah enak, menikah ini benar, menikah itu nikmat, tapi kita harus juga bertanggung jawab. Jadi kita sudah berkhidmat dengan seseorang, sudah melamar seseorang, kita wajib harus bertanggung jawab. Setelah sudah selesai, dikirim ke hutan, ke tambang batu bara, kembali bawa rezeki, baru boleh menikah. Jadi nanti kalian kalau sudah selesai dari sini, kalian cita-citanya mau nikah muda atau mau belajar dulu? Hebat bener ini. Luar biasa, ya saya enggak. Dulu kepikiran belajar kak. Mau sarjana dulu ya. Mau apa? Magister, doktor, ustazah. Ini hebat-hebat banget ini anak-anaknya. Tapi biasanya kalau mau memikirkan pendidikan dulu, akhirnya nanti keburu tua. Yang penting wawasan luas. Kalau yang laki gimana? Mau nunggu nggak sampai selesai sarjana? Hah? Mau nunggu nggak sampai selesai sarjana? Tapi, hah? Jadi prinsipnya ustazah, orang wanita itu bagaikan bunga. Bagaikan setangkai bunga. Jadi dia semakin lama semakin tumbuh dan juga akhirnya menjadi mekar, lalu menjadi indah. Setelah indah dia akan menjadi layu, kering. Kalau tunggu sampai sekolah selesai dulu gimana nanti? Sudah keburu layu. Masya Allah, ada yang gak usah katanya. Pendidikan dulu yang utama katanya. Ngeri juga ya. Gimana kalian mau nunggu nggak? Ya? Boleh. Jadi cowok mau nunggu kalian sampai selesai semua sarjana, sampai S2, S3 baru nikah, gimana dong? Sampai apa udah keburu tua ya? Sampai S-Tilo katanya tadi. S-Tilo motor ya. Itulah makanya, mohon maaf ustazah, itulah makanya sekarang marak yang terjadi namanya kok perceraian sih? Masya Allah.
Tapi kalian hebat-hebat ya di sini ya, luar biasa ya. Hebat loh, kalian hebat loh. Kita ke PPT coba. Jadi itulah makanya kenapa perempuan, oh saya mau karir dulu, saya nggak mau menikah dulu, ya kan? Saya mau cari ilmu dulu, saya mau cari uang dulu, saya mau keliling dunia dulu. Akhirnya sudah keburu, akhirnya susah cari pasangan, iya kan? Kenapa susah cari pasangan? Karena harus cari yang setara, iya enggak? Akhirnya itu makanya kalau Habib menyampaikan, jadi kalau sudah ketemu jodoh yang baik, yang sudah datang untuk berkhidbah, datang untuk melamar, maka istihara terlebih dahulu, pasrahkan kepada Allah. Kalau misalkan mereka dapat yang namanya hidayah dari Allah Azza wa Jalla, maka menikahlah. Dan juga ini apa nih? Remaja penuh dengan rasa penasaran dan pencarian jati diri. Banyak godaan-godaan lingkungan dan media. Remaja mudah terpengaruh oleh tren tentang cinta dan hubungan. Karena itu penting memiliki batasan diri agar tidak terbawa arus pergaulan bebas yang merugikan diri sendiri. Maknanya adalah kalau misalkan jodoh itu sudah datang, maka kita langsung segera istihara, nikah dikit-dikit nikah. Kalau saya lihat ya, Mi sayang, Abah lihat dua persepsi yang berbeda nih. Maksudnya yang laki, ya bener nggak? Ini saya tanya ya, coba sama kalian. Yang laki pengen segera menikah ya? Iya bener ya? Bener nggak? Bener ya? Bener ya? Yang laki pengen segera menikah. Yang perempuan karir dulu, sesiapnya jadi dokter. Kalau jadi dokter cinta gimana? Rumit. Aduh, jangan gitu dong. Jadi malu Habib. Cinta adalah fitrah tapi harus dijaga. Tantangan remaja zaman sekarang. Nah, tapi ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena seseorang lebih menyukai berdosa di jalan Allah Azza wa Jalla daripada beribadah yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya nggak mau nikah dulu. Tapi pacaran mau. Saya nggak mau ijab kabul dulu. Tapi kawin mau. Bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Apa tapi tadi namanya apa? F apa? Apa itu FWB? Apa? Masya Allah. Friends with. Jadi mereka temenan, nggak nikah, tapi untuk mendapatkan benefit. Iya benar, itu benar. Enggak, saya suka kamu. Siapa namanya? Fatah namanya. Bagus kamu. Tapi jangan begitu ya. Kalau udah siap langsung nikah ya. Ya alhamdulillah. Ini namanya juga daurah munakahah ya kan? Ini sedang berbicara tentang pernikahan. Karena laki-laki yang keji untuk perempuan yang iya. Karena itu banyak seperti itu di zaman sekarang.
Ketika ada yang datang berkhidmat, Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seorang datang dengan baik-baik berkhidmat kepada seorang wanita, lalu ditolak, maka tunggulah akan terjadi fitnah. Iya, fitnah. Jadi itulah, karena itu di dalam syariat Islam Allah benar-benar menjaga seorang laki-laki dari hal yang keji, menjaga juga seorang perempuan dari hal yang tidak baik, yaitu dengan berlangsungnya seorang laki-laki dan wanita melangsungkan pernikahan itu untuk menjaga anil fahsya'i wal mungkar, perbuatan yang keji dan mungkar. Ada satu kisah saya pernah baca, Friends with Benefit, ya kan? Seorang wanita berusia 33 tahun di daerah Sukabumi atau di mana itu. Beliau sebelum mengakhiri hidupnya menulis surat. Ya. Sebelum mengakhiri hidupnya beliau menulis surat bahwasannya dunia ini kejam kepadanya. Dunia ini kejam kepadanya. Dan orang tuanya hanya mengharapkan uang yang dihasilkan dari kerjanya. Dan juga pacarnya hanya mengharap bermesraan dengan diri. Dunia ini enggak adil. Aku sudah tidak sanggup lagi. Maka aku akan mengakhiri hidupku. Iya betul. Akhirnya melangsungkan bunuh diri. Itulah, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Untuk wanita, kalau sudah ada laki-laki yang baik, apalagi dari insan cendekian madani muslim datang untuk berkhid, serem-serem juga ini. Pada sanggup gak ini untuk membina rumah tangga, melamar agar menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, terima. Istri saya alhamdulillah dulu menikah lulus SMA ya sayangnya, sambil kuliah. Istri saya sambil kuliah, saya juga sambil kuliah, sambil kerja. Yang penting terhindar dari zina. Yang penting saya tadi seperti katanya Pak Haji, siapa namanya tadi ini? Fatah. Bahwasannya menikah itu enak. Yang tadinya nggak boleh pegangan tangan menjadi Denis. Yang tadinya nggak boleh pegangan tangan jadi boleh. Yang tadinya nggak boleh memandang menjadi boleh. Selalu tuh. Dulu saya waktu latihan di Kopassus gini, lihat matamu katanya gitu. Ini mataku, ini matamu. Saya suka itu sama istri. Kuat-kuatan. Nah istri saya nggak kuat tuh, ya kan? Coba lagi sayang. Oh nggak kuat istri saya. Masya Allah. Jadi nikah itu luar biasa, nikmat, baik. Dan setelah menikah, apa yang Allah berikan itu luar biasa. Luar biasa. Allah mudahkan segala urusan, ya kan? Allah lancarkan semua rezeki. Langsung jadi pada pengen nikah nih kayaknya. Iya, dia alhamdulillah tahadus binikmah. Ketika kita sudah menikah dan diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla, itu semua rintangan yang ada di dalam rumah tangga kita Allah mudahkan di dalam perjalanannya. Alhamdulillah. Abah tuh sebenarnya ingat satu kisah, tapi aduh gak enak juga mau disampaikan ini. Iya. Cerita? Ya udah begini ceritanya. Jadi dulu
waktu saya saking sibuknya kerja, dulu kan kerja pokoknya mencari rezeki yang halalan thayyibun mubarakah. Saya nggak tahu kalau istri saya nggak ingat kalau istri saya itu sebentar lagi HPL. Hari apa namanya sayang? Perkiraan lahirnya sudah sampai. Istri saya ini sudah bilang, sayang, katanya, ini bentar lagi udah mau lahir nih anaknya. Ah udah santai aja, kerja dulu, kita cari rezeki yang halal. Sayang ini tapi udah mulai, ada ini sudah mulai. Itu saudara saya, namanya Ustadz Dimyati. Sudah mulai mau lahiran nih. Ya. Sayang nanti dulu, abah masih ada kerjaan lagi. Istri saya sudah paksa, gak boleh kemana-mana sayang. Ya sudah, kalau gitu kita periksa dulu ke dokter. Sampai ke dokter, berangkat. Pas mau periksa ternyata sudah pecah ketuban. Iya, pecah ketuban. Kenapa saya tahan-tahan istri saya supaya jangan lahir dulu? Karena saya nggak punya uang untuk membiayai persalinan istri saya. Ya, nggak punya uang. Waktu lahir di bidan yang pokoknya nauzubillah min zalik lah kalau disebut sekarang, di pinggir jembatan ya sayangnya, dengan biaya yang waktu itu saya kira dengan kondisi bidan seperti itu biayanya akan terjangkau atau akan murah, ternyata biayanya sampai 5 juta di tahun 2015. Akhirnya saya kaget, 5 juta mahal sekali, saya nggak punya uang segitu, yang saya punya di kantong hanya 500.000. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, Umi tolong apa, kata Yang Mulia. Alhamdulillah sudah lahir cucu kedua Umi. Siapa namanya? Malika Sabrina Wahida binti Habib Hasan. Oh alhamdulillah. Lahir di mana? Lahir di Citayam. Posisinya di sini. Berapa biayanya di situ? 5 juta Umi. Kaget ibu saya. Emang itu lahiran di rumah sakit. Berangkat akhirnya beliau ke sana. Sampai ke sana, akhirnya ibu saya tanya sama saya, kamu ada nggak uang 5 juta? Kata ibu saya, cuma ada 500.000 nih. Kata ibu saya langsung. Makanya kalau nikah itu jangan modal cinta, nekat dan juga hasrat, dan itu tadi disebut tuh luar biasa. Mantap lah ya. Menyala abangku. Makanya nikah tuh jangan cuman mau kondo. Modal kopi dan doa. Ya. Jadi nikah itu harus ikhtiar, harus punya uang, harus kerja. Saya nggak tahu, saya nikah itu cuma niat ikhlas karena Allah. Saya niat karena tulus mencintai istri saya, dan saya nggak mau termasuk daripada perbuatan yang dibenci oleh Allah, yaitu zina. Saya cuma pikirnya itu aja. Saya nggak tahu ketika rumah sakit itu biayanya mahal, ketika keluar rumah bunyi listrik tik tik tik, itu saya nggak tahu. Karena selama ini selalu dibiayai oleh orang tua. Ya. Akhirnya ibu saya marah di tempat bidan itu. Pokoknya intinya minta diskon. Setelah minta diskon, akhirnya ya udah Bu, karena pertimbangan gini, lahirnya juga normal, saya kasih diskon 1 juta rupiah. Akhirnya biayanya jadi bukan 5 juta, jadi 4 juta. Masih lagi nggak punya uang, Bu bidan, saya cuma punya uang 500.000. Akhirnya tawar sampai sore, udah capek bidannya, udah. Sekarang punyanya berapa? 500.000 Bu. Ya udah 1 juta aja lah, udah cuman modal capeknya saya aja lah bantu melahirkan anaknya Bapak. Saya masih ngomong lagi sama ibu saya, Mi, gak punya uang, Mi, cuma ada 500.000.
Ibu saya masih, makanya kalau nikah tuh jangan mau kondo, katanya begitu. Habislah pokoknya. Kita sebagai laki-laki, marwah dan harga dirinya tuh innalillahi nggak ada. Akhirnya saya minta tolong sama Umi, ya udah pinjem Mi 500.000, nanti saya akan ganti. Kalau saya sudah punya uang, akhirnya karena sini udah nggak bisa ditawar lagi kan di rumah sakit kan. Akhirnya dikasih 500.000, saya punya 500.000. Kumpul 1 juta, bayar persalinan, enggak pakai waktu 2 atau 3 hari ya sayang ya. Detik itu juga langsung angkat kaki dari rumah sakit. Ya. Istri saya baru selesai lahiran, baru potong tali pusat, masih bawa bayi yang baru lahir, pergi langsung keluar dari rumah sakit. Itu pas baru awal-awal mula menikah tuh seperti itu. Tapi alhamdulillah tahadus binikmah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Qadra, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki sesuai dengan kadarnya. Barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak diduga-duga. Sedangkan saya niat nikah itu untuk Allah. Saya niat nikah itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang menikah, maka Allah akan mencukupkan rezekinya. Maka Allah akan mencukupkan rezekinya. Saya percaya ya Allah, saya percaya sama Allah. Walaupun ujian seperti ini saya nggak peduli. Saya percaya Allah Azza wa Jalla selalu memandang hambanya dengan pandangan rahmat. Karena guru saya Habib Sagaf bin Mahdi selalu menyampaikan bahwa kita yang paling utama harus punya ilmu al-ilmu al-yakinu kullu, bahwa ilmu yang paling baik adalah kita memiliki keyakinan kepada Allah, yaitu disebut dengan hakul yakin. Kita harus yakin pada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan hambanya dengan apa? Dengan wajhul jamil, dengan wajahnya yang penuh dengan keindahan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wajhul jalil, dengan wajah yang penuh dengan keagungan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Datanglah engkau masuk ke dalam surgaku. Itu Allah Azza wa Jalla. Itu wajah yang di dalam benak saya yang saya ingat. Ketika susah, menikah muda, penuh dengan ujian, ingat Allah, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat Rasulullah. Ingat bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu memenuhi janjinya. Mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan ud'uni astajib lakum. Ijabah ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Makanya ketika nikah, yang saya punya cuma satu. Apa itu? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya punya dulu waktu nikah. Diuji habis-habisan, dicaci maki, dikata-katain. Sampai ini kalau nasihatin Hasan nih, nasihatin saya nih, ini kepalanya harus dijedotin di tembok, katanya begitu. Baru dia sadar bahwa nikah muda itu tidak baik. Begitu. Benar. Saya sampai dilakukan seperti itu. Oh ini susah, udah dikasih tahu nih. Ya namanya cinta ya kan.
Mata sudah tidak bisa melihat, telinga sudah tidak bisa mendengar. Itu yang namanya cinta. Tapi saya tidak mau cinta itu berlandaskan dengan yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya ikhlas ya Allah. Apapun yang diujikan kepada saya oleh Allah Azza wa Jalla, saya tetap menerimanya. Itulah laki-laki sejati. Dan ketika sudah punya ini, carilah wanita yang engkau senangi, maka menikahlah. Dan juga memiliki, untuk menikah dengan wanita harus mempunyai, bukan dong duit lagi ngomongnya, pinter juga dia ya, tapi bener juga. Maksudnya kriteria dalam memilih wanita, saudaraku. Kriteria dalam memilih wanita harus ada empat faktor. Yang pertama, li jamaliha, yaitu dengan kalian ini kan lagi belajar, yaitu dengan kecantikan. Lalu limaliha, dengan hartanya. Lalu dengan kedudukan. Lalu yang terakhir dengan agamanya. Jika mereka tidak memiliki ketiga ini, maka menikahlah yang memiliki agama. Jadi yakin. Nikah muda itu yakin. Jangan takut, oh saya belum selesai S1 atau belum selesai S2. Nikah, nanti bagaimana nih makan? Itu pasti akan diuji. Di dalam pernikahan itu pasti akan diuji. Dan itulah untuk membuktikan seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yang membuka pintu hati istri kita agar mencintai kita dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti diuji. Dan ketika sudah sampai di tahap selesainya ujian, alhamdulillah, tahadus binikmah, Allah memberikan segala yang kita inginkan. Jadi jangan pernah takut kalian kalau mau menikah muda. Lebih baik menikah muda daripada zina atau pacaran. Karena apa? Lebih baik ditancap paku panas di ubun-ubun kepala kita daripada mendekatkan diri dengan selain mahram. Ya, Rasulullah SAW bersabda, lebih baik ditancap paku panas di ubun-ubun kepala kita daripada dekat dengan selain mahram. Dan juga ketika kita berdua dengan selain mahram, maka yang ketiganya adalah setan. Betul. Jadi para kaula-kaula muda ini, kalian jangan risau, jangan khawatir. Memang kalau menikah muda itu banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak problematikanya, banyak masalah egois istri itu dan lain sebagainya, itu banyak. Tapi percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ridhonya dan juga rezekinya. Insya Allah maka kita akan datang dalam rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Jangan sampai kita masuk ke dalam perkara yang zalim dan tidak diridhoi oleh Allah. Yaitu dengan apa? Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan juga laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Karena itu tidak ada yang namanya hubungan sebelum pernikahan. Karena ketika mereka melakukan hubungan sebelum pernikahan, maka nanti dia akan mendapatkan jodoh yang sama. Mau dengar ada satu kisah? Ini 5 menit lagi. Jadi saya ini punya sahabat. Saya ini punya sahabat. Sahabat ini menceritakan milestone-nya atau jejak karir hidupnya. Jejak karir hidupnya apa? Oh, saya udah pernah sama perempuan ini. Dia itu nggak perawan. Ya,
bener itu cerita bener ini. Oh saya udah pernah sama itu sampai berdarah-darah, pernah. Tapi nggak menikah. Saya dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngeri banget manusia seperti ini. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Terus akhirnya dia mau menikah susah. Pengen sama yang ini nggak bisa. Adalah keluarga menentang ini itu dan sebagainya. Mau nikah sama yang ini nggak bisa. Adalah keluarga ini itu dan sebagainya. Akhirnya dia menikah juga dengan orang yang sama seperti dia. Perempuannya juga sama. Oh dulu saya sama si ini. Oh dulu saya sama itu. Itulah makanya kita harus menjaga harkat martabat kita agar tidak al-khabisatu lil khabisi. Kasihan ya Allah ya Rasulullah. Jadi jangan sampai kita, karena laki-laki yang keji itu untuk wanita yang keji, dan juga laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Contohnya siapa? Semuanya ini kalian di sini, ya kan? Kalian laki-laki keji bukan? Yang benar. Siapa yang enggak lah? Kalian anak-anak baik ya kan? Makanya nanti kalau kalian ketemu, nauzubillah min zalik, wanita yang keji, nggak akan berjodoh juga sama kalian. Akan dijaga oleh Allah SWT. Jadi makanya jaga diri. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan iya luar biasa menjaga kita. Jadi kalau yang mau menikah muda, bismillah biiznillah. Tapi kalau yang belum mau menikah muda, tahan dulu, jangan mendekati zina. Cara menjaga diri. Oh, ada caranya ini, cara menjaga diri ini. Cara menjaga diri yaitu dengan menjaga pandangan dan batasan, memperkuat iman dan aktivitas positif, pilih lingkungan yang baik. Ini udah satu. Dengan menjaga pandangan, mengurangi interaksi yang tidak perlu, memperdalam ibadah dan memilih teman yang mendukung, remaja lebih mudah mengendalikan diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang Habib buka untuk sesi tanya jawab. Ya bismillah. Dari tadi kayaknya udah nunggu tuh. Ya tadi. Ya boleh. Siap nikah. Takbir. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nadia dan aku izin bertanya. Aku ada 2 pertanyaan yang menurut aku ini benar-benar menarik ya, apalagi di zaman-zaman sekarang, sama berkaitan sama tadi penjelasan Habib. Yang pertama itu kan di zaman sekarang itu pasti banyak yang suka sama yang beda agama. Gitu. Nah itu gimana hukumnya kalau misal kita cintanya sama yang beda agama dan kita berpikir kayak oh ini bener-bener jodoh gue gitu loh. Itu ada nggak hukumnya? Terus kayak ada nggak caranya bagaimana? Ya gitu. Terus yang kedua kan tadi Habib bilang kalau misal yang cowok-cowok itu kalau misal cowok ataupun cewek itu pun kalau misal bertemu sama orang yang keji itu kan lebih baik dihindari ya. Tapi bagaimana kalau misal ternyata jodoh kita itu sama yang keji itu dan Allah tuh malah mengutus kita untuk ya udah kamu ubah ini, kamu bisa mengubah ini kok gitu. Ini tuh jodoh kamu gitu loh. Gitu. Terima kasih. Ini kayak pengalaman pribadi. Enggak kok. Enggak ya? Yang benar. Enggak. Enggak. Saya jawab.
Bismillah. Apa yang jawab? Ayo ada bismillah. Bismillah biiznillah. Yang pertama masalah menikah beda agama. Di dalam cinta yang tulus, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, itu tidak ada yang namanya menikah beda agama. Kalaupun terjadi maka ini hukumnya ya dalam syariat Islam ya. Kalau terjadi maka hukumnya tidak sah dan bagaikan melakukan perbuatan zina dan anak-anaknya terlahir dari hubungan. Saya aja sampai merinding loh. Karena saya pikirannya hanya Allah dan Rasulnya gitu maksudnya. Iya. Jadi saya takut juga jangan sampai nauzubillah min zalik kita diuji dengan hal yang seperti itu. Itu kan ujian, ya kan? Cinta itu kan ujian. Kita mencintai dia itu kan bukan atas kemauan kita juga terkadang, ya kan? Dari pandangan tiba-tiba turun ke iya betul itu. Jadi ya pilihannya cuma satu, yaitu mu'alaf. Kalau nggak mau gimana? Bunga bukan setangkai, kubang bukan mati satu tumbuh seribu. Tapi kalau misalkan seperti itu, berdoalah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, jika memang ia adalah jodohku maka dekatkanlah. Jika ia bukan jodohku maka hilangkan dari hidupku, kata istrinya. Bahasa cintanya. Tapi biasanya anak-anak muda ini dia cintanya sama ini yang bukan seagama itu kayak K-pop idol gitu ya. Enggak juga. Ya. Tapi kalau udah kadung cinta gimana, Mi? Oh, tanya dulu sama orang tuanya. Ridha Allahu ridhaul walidain. Iya. Kalau udah ada saya sini datengin ke rumahnya. Oh, penasaran aja. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Ustazah, ini kita luruskan ya. Kita luruskan bahwa yang namanya menikah itu tidak ada yang berbeda agama. Kita yang ikut atau dia yang, kita yang mu'alaf atau kita yang murtad. Ya. Dan pilihan yang ketiga adalah tinggalkan. Karena itu di dalam hidup kita harus ati Allah wa ati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kalau misalkan masih tetap, maka kita harus berdoa kepada Allah agar mendekatkan jodoh yang baik. Ud'uni astajib, mintalah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Banyak kok kisah-kisah cinta yang tadinya beda agama, ya kan? Yang lagi viral tuh apa sayang? Yang punya anak 3? Yang punya anak 3, yang suami Jule ya? Suaminya orang Korea kan? Masuk Islam kan? Tapi jadi itulah, karena itulah yang paling utama ya. Yang paling utama, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan tsabbitni anil, bahwasannya kita minta kepada Allah untuk mencondongkan kita kepada yang baik.
Belum tentu yang kita cintai itu akan yang terbaik. Ya enggak? Anjay katanya lagi. Aduh ya Allah. Sayang, sabar ya sayang ya. Tapi alhamdulillah, kalau saya mencintai istri saya karena Allah, karena Rasul, karena ingin menggapai ridha Allah. Alhamdulillah, kita juga sudah selesai haji bareng. Dan ketika sudah haji bareng bersama istri, itu adalah tingkat cinta yang pembuktian yang paling luar biasa. Bener? Ada videonya di IG, mau lihat ya? Iya, karena kalau anak-anak begini kan belajarnya tuh udah nggak bisa pakai ini lagi sayang. Harus lihat ya, seeing is believing. Bener nggak? Tahu nggak seeing is believing? Melihat itu berarti baru mempercayai. Iya. Apanya? No bukti hoax katanya gitu. Jadi saya baru merasakan cinta sejati yang abadi, yang sampai sekarang apa aja yang istri saya minta saya nggak mau ngelakuin. Ya, misalkan istri saya minta, sayang, aku sudah tidak muda lagi, aku sudah tidak cantik lagi, aku sudah tidak seindah dahulu. Tapi cuma satu yang aku minta sayang, tolong jangan duakan diriku. Dulu sebelum saya berangkat haji, pikiran saya mah lihat yang ini kepingin, lihat yang itu iya, wah kayaknya kalau punya istri lagi bagaimana, mantep nih gitu kan. Ya, tapi setelah berangkat haji bersama dengan istri saya, perjuangan menuju Allah Azza wa Jalla dan merengkapi rukun Islam yang kelima, baru saya sadar cinta sejati yang suci adalah menjalankan ibadah haji bersama istri yang kita cintai. Jadi gimana nih kita mau ngajakin haji, orang suami kita nyembahnya palang-palang ya kan? Gimana kita mau ngajak suami ke masjid kalau suaminya berangkatnya ke kelenteng, ya enggak? Bener enggak? Iya, akhirnya dari awal saja landasan cintanya sudah tidak suci, tidak beres, tidak murni, maka akhirnya menjadi rumah tangga yang tidak sakinah mawaddah warahmah. Karena itu menikahlah dengan yang seagama, seiman. Dalam Al-Quran banyak, dalam hadis banyak, tapi saya selalunya itu semua teori, ya kan? Teori kan? Al-Quran ya kan? Buktikan. Ketika berangkat haji sama istri saya lihat perjuangan istri saya. Yang biasanya kita tidur di kasur, harus tidur di beralaskan tikar, dan itu kita nggak ada mengeluh, semuanya bahagia. Jalan kaki sampai berdarah-darahnya nggak datang, dan itu barulah merasakan cinta yang abadi. Bahwasannya cinta yang ketika kita lakukan di dalam mencari ridha Allah untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada di IG, nanti bisa dilihat perjalanan perjuangan haji istri dan juga al-fakir. Jadi itu, makanya saya bingung, kalau dalam syariat kan terlalu keras ya kan, hukumnya haram. Bener nggak? Nikah beda agama hukumnya haram, melahirkan anak-anak dari hasil zina, kan ngeri itu. Tapi ketika kita mendapatkan jodoh yang bersama-sama dalam ibadah, yang berangkat bersama, umroh bersama, haji bersama, ikut kajian bersama, itu sudah tidak ada yang bisa menggantikan lagi nikmatnya dunia dan seisinya. Untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi apa sayang? Apa yang kedua sayang? Hah? Oh ya, itu sebenarnya sudah dijawab oleh Siti Asi. Siapa Siti Asia? Istrinya ya kan? Istrinya Fir'aun sudah dijawab, ya kan? Istrinya Fir'aun, suaminya Fir'aun.
Kalau istrinya Firaun ada. Istrinya Nabi Allah siapa? Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya kan? Nabi Allah Nuh, kurang apa? Nabi iya, ganteng iya, kaya iya, ilmunya banyak iya, tapi istrinya na'udzubillahimin, dan juga anaknya siapa namanya? Fazul lagi. Kenapa sayangku? Kan'an anaknya. Jadi di zaman dahulu itu sebenarnya nggak ada yang namanya agama Kristen, Yahudi, Nasrani, nggak ada. Yang cuma ada agama Islam. Karena terjadinya banjir bandang, ya kan? Semua manusia sudah diselamatkan yang beriman ketawa kepada Allah, tapi yang di bawah sudah dibinasakan oleh Allah. Akhirnya muncullah 3 keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salam, Sam, Yafet, dan Ham. Inilah yang melahirkan cikal bakal keturunan manusia saat ini. Dan Kan'an itulah yang diazab oleh Allah, yang ikut tenggelam dengan orang-orang yang fasik lagi mungkar. Tadi pertanyaannya, contohnya suami kita sudah baik seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam, istri kita sudah baik seperti Siti Asia, tapi kok dapat suami yang kaya tapi kok dapat suami yang kaya Fir'aun, atau dapat istri yang seperti istrinya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Itu bagaimana Habib cara menanggapinya? Itulah Allah menitipkan jodohnya kepada kita untuk kita didik, untuk kita ajak kepada jalan kebaikan, dan juga ketika dapat ujian seperti ini agar kita selalu sabar dalam menghadapinya. Innallaha Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi ini ada cerita, mau denger nggak? Karena ini kan teori aja ya kan. Habib udah lihat ada seorang istri, ini dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun sama suaminya. Saking cintanya sama suaminya, ini mohon maaf ya, ini kejadian nyata. Dia mau suaminya cinta sama dia. Ini mohon maaf agak jorok sedikit nih. Popok anaknya itu ditaruh di gelas yang biasa dipakai sama suaminya. Ya, dibuat cuci gelasnya. Supaya apa? Supaya suaminya cinta sama dia dan anak-anaknya. Ya, itu benar, itu kejadian. Padahal suaminya ustadz, alim ulama, ngajar di mana-mana. Sampai semua orang itu menyampaikan, Pak Ustadz, kok punya istri kayak begitu? Masih mempertahankan pernikahannya. Ada itu, benar demi Allah. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya bilang, dan itu ustadznya nggak mau keluar di YouTube, nggak mau keluar di Instagram, nggak mau keluar di sosial, nggak mau dia. Dia bilang apa? Ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, agar saya bisa mendapat surganya Allah dengan mendidik istri saya. Orang susah cari pahala di luar rumah. Dia harus pergi dakwah ke sana kemari, dia harus mengais rezeki, dia harus ini. Saya sudah diberikan pahala surga di dalam rumah saya, yaitu mendidik istri saya. Itu kisah nyata itu. Sampai sekarang, sampai nikah udah punya anak 6, alhamdulillah baru bertaubat istrinya. Ya. Dan beliau menyampaikan seperti tadi. Coba contohnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, dia tidak pernah menceraikan istrinya, walaupun istrinya na'udzubillahimin zalik, sampai tidak percaya untuk masuk ke dalam kapalnya agar selamat dari bencana banjir bandang. Tapi setelah punya anak 6, baru istrinya bertaubat kepada Allah, dan akhirnya mereka
menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah waroh. Bayangin anak 6 itu berarti berapa tahun? Contohnya baru nikah anak pertama, mungkin baru nikah 1 tahun. Terus setiap tahun, ya setiap 2 tahun ya kalau anak ya. Setiap 2 tahun paling cepat. 2, 4, 6, 8, 10 tahun. Dan yang lebih lucunya, mau denger gak ceritanya? Mau denger gak? Jadi suaminya ini sakit perut, udah periksa kemana-mana, gak tahu nih sakit apa. Suaminya ini gak tahu sakit apa, sampai dibawa ke rumah sakit yang paling mahal, gak tahu sakit apa. Akhirnya ada muridnya, Pak Ustadz, udah kita bawa ke Singapura aja, karena itu adalah teknologi pengobatan yang paling mutakhir. Bawa akhirnya ke Singapura. Pas di USG diperiksa di Singapura, tahu penyakitnya apa? Cacingan. Ya, cuman cacingan doang. Lah, Ustadz kok bisa cacingan? Salah makan apa gimana? Tahu kan dari mana? Itu. Insya Allah masih. Saya kalau cerita ini sampai meneteskan air mata, ya Allah. Ustadz luar biasa. Makanya kalau kita baru diuji istri dikit-dikit, Pak Shopee Pay Later bayarin dong. Pak ini listrik rumah habis nih, atau Pak jalan-jalan ke mall yuk, atau enggak, belum ada makan nih, belum ada ini nih, belum. Saya selalu lihat Ustadz ini, subhanallah. Dan semua orang tahu, satu kampung tuh tahu, istrinya kayak begitu tuh tahu. Pernah sampai ngelempar suaminya pakai gelas, gara-gara pulang malam habis dakwah dikirain kawin lagi. Sabar. Selalu husnuzon kepada Allah. Itulah makanya teori itu banyak. Di dalam Al-Quran semuanya ada. Allah sudah siapkan. Tapi ketika manusia ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan prakteknya, ada yang sanggup menerimanya dan ada juga yang tidak kuat. Nauzubillah min zalik. Makanya kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan rezeki yang baik, yaitu berupa jodoh yang mencintai kita lillahi ta'ala karena Allah. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik. Ataupun kalaupun ada yang seperti itu, maka dididik dan insya Allah Allah membuka taufik dan hidayah untuk suami atau istri kita. Mantap gak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafin Pak Ustadz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lanjut pertanyaan yang berikutnya yang dari laki-laki. Bismillah ayah. Hebat ya, ini aja nih yang pakai baju coklat nih, mau kondo. Ya. Yang tadi bilang mau kondo siapa? Bib, pokoknya nganggap kalian sebagai adik-adiknya Habib, ya. Karena, Kenapa? Karena Habib juga masih muda, iya. 30 muda nggak? Muda kan? Iya. Habib masih muda. Dimudah-mudahin katanya. Mudah-mudahin lagi, alhamdulillah. Jadi Habib juga masih muda. Jadi bismillah yuk, jangan malu-malu, kalian adik-adiknya Habib, ya. Nanti kalian jangan cuma sampai di sini aja, nanti kalian datang ke pesantren Habib, ya. Kita ngopi-ngopi bareng atau enggak main bola? Suka main bola enggak? Hah? Suka main bola enggak? Kalian enggak main bola? Bener gak nih? Ayo nanti kita tanding. Hah? Di sini aja. Iya. Saya hari Senin ini main gak Chen? Main gak hari Senin ini? Belum, udah ngelis? Oh belum tahu. Habib biasanya main di Marwah FC sama Atta Halilintar, Putra Siregar kayak gitu. Makanya kalau mau main, ayo main bareng. Main bola. Gimana tadi pertanyaannya? Oke. Izin Stas Ya. mau nanya. Namanya siapa? Hah? Mero. Hah? Mero. Meo? Mero. Mero apa?
Mero. Keren banget, itu apa artinya? Wallahualam. Wallahualam. Kok begitu sih? Gak tahu saya. Kan Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau punya anak maka berikanlah nama yang Ada artinya? artinya apa? Nggak tahu. Nggak tahu bener. Tanya sama orang tua nggak? Belum. Oh belum. Hah? Ayo udah langsung pertanyaannya. Bismillah, bismillah. Ini Ustaz, kan kata Ustaz, kata Habib nikah tuh enak ya. Oh iya. Bukan enak. Enak banget. Iya. Terus berarti kan banyak fitur-fitur enak yang terbuka gitu kan. Tapi juga Ya, ada betul yang, itu, ada betul. juga yang gak enak Ustaz. Yang tadinya haram jadi halal. Iya. Ah. Tapi ada yang fitur yang gak enak juga Ustaz. Seperti masalah rumah tangga gitu. Nah, gimana sih cara Ustaz tuh menyikapi masalah-masalah seperti itu gitu loh. Kayak apa yang ngebuat Ustaz sama istri Ustaz itu langgeng gitu, bisa saling memaafkan gitu. Masya Allah bisa saling memaafkan. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hebat kamu. Tanyaan makasih ya. Ini sayang aja yang jawab nih. Harus dua. Jangan pakai punya abah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk menjawab pertanyaan ini. Iya. Di dalam pernikahan, di dalam keluarga, seperti orang tua, adik-adik semua, bukan hanya dalam pernikahan ya. Kita diajarkan untuk mengucapkan terima kasih dan mengucapkan maaf. Ya. Begitu juga di dalam pernikahan. Hanya saja dalam pernikahan itu terkadang membuat kita gengsi, malu. Ada itu yang seperti itu. Apalagi di usia yang muda atau yang masih labil ya. Kenapa saya bilang ucapan maaf dan terima kasih ini penting ya? Karena ketika kita membayangkan ucapan terima kasih dan maaf atau ucapan maaf itu kita ungkapkan tapi posisinya kita tidak melakukan kesalahan, posisinya kita disalah-salahin, diomelin, tapi kita berbesar hati untuk mau meminta maaf. Bahwa orang atau pasangan yang mau meminta maaf duluan bukan berarti dia salah, tapi berarti dia bisa mengalahkan egonya sendiri, bisa melawan rasa marahnya di dalam hati untuk memperbaiki hubungannya dengan pasangannya. Contohnya, misalkan suami marah-marah karena misalkan anaknya jatuh. Oh, kenapa kamu nggak liatin anak-anak misalkan? Padahal istrinya habis jemur baju, anaknya lagi tidur ditinggal sebentar, tiba-tiba anaknya jatuh dari kasur gitu kan. Ada suami yang kayak gitu misalkan ya. Jadi padahal istri ini sudah capek dengan banyak tugas sebagai ibu rumah tangga, lalu kemudian dia disalahkan sama suaminya atas satu kesalahan yang kecil, tapi dia mau berbesar hati dan bersabar untuk meminta maaf, walaupun tidak sepenuhnya itu kesalahan dia. Kita berbesar hati untuk mengatakan maaf, tidak gengsi, bukan membela diri. Kamu juga suami bukannya bantuin ngurusin anak dan segala macam. Nah itu, kalau bisa di dalam pernikahan itu hindari perdebatan, ya. Bagaimana cara menghindari perdebatan? Akhiri dengan kata maaf, kecuali memang itu masalah yang melawan syariat, seperti
seperti suami mungkin berzina dengan wanita lain atau berselingkuh atau berbohong, nah itu baru kita boleh maksudnya apa namanya ya seperti itu. Tapi kalau misalkan masalah-masalah kecil, kalau bisa jangan menjadi perdebatan, ya. Nah, siapa yang siapa yang lebih kuat, siapa yang harus mengalah, yaitu dua-duanya gantian. Kadang istri, terkadang suami, dan ketika kita menjalani rumah tangga itu kan tidak ada yang selalunya bahagia, tidak ada yang selalunya sedih terus. Pasti Allah itu memberikan ujian yang selang-seling. Dikasih ujian yang berat, air mata, pengorbanan, nanti dikasih lagi kebahagiaan. Begitu terus siklusnya. Jadi begitu juga kita mengucapkan terima kasih dengan hal terkecil. Misalkan, terima kasih ya suamiku, terima kasih karena sudah mau menikah dengan saya, mendidik saya, sabar dengan saya, walaupun suaminya pemarah, misalkan begitu. Contohnya suami juga begitu, terima kasih istriku sudah membesarkan anak-anak, sudah mengurus rumah tangga, sudah mengurus saya, memasakkan saya. Jadi hal-hal yang paling kecil sedikit pun gitu. Jadi itu sebenarnya masalah itu tetap ada. Semua orang, bahkan mungkin adik-adik sekalian juga pasti menghadapi masalah dalam kehidupan meskipun belum menjalani rumah tangga ya. Tapi ketika kita terbiasa dengan ucapan maaf dan terima kasih, insya Allah tidak ada dendam di hati, tidak ada kebencian, dan insya Allah itu Allah ridho dengan kita. Gitu ya. Ya kalau misalkan kita alhamdulillah saya belajar dari Habib selalu mengucapkan terima kasih dan maaf, dan begitu juga kepada orang tua kita selalu mengucapkan terima kasih, selalu mengucapkan maaf ketika kita berbuat salah atau sebelum tidur kita seharian itu terlepas dari apapun kegiatan yang kita lakukan, terlepas dari masalah apapun yang kita hadapi, dengan orang-orang yang ada di keluarga kita, di rumah kita ucapkan minta maaf dan terima kasih sebelum tidur ya. Jadi supaya apa? Supaya memori-memori yang jelek hari itu kita lupakan, dan dosa-dosa yang kita lakukan Allah maafkan sebelum kita tidur. Nah, sehingga kalau misalkan Allah mengambil kita di saat kita tidur, kita sudah minta maaf seperti itu dan berterima kasih, dan insya Allah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi gak yang mau tanya? Oh luar biasa, ini aja nih, favorit Habib. Siapa namanya? Dennis Al-Rashid. Mau pakai mic atau langsung? Langsung aja, sini dong, sama Habib dong. Kamu hebat nih, ini calon pemimpin bangsa nih. Iya, kamu nanti yang mimpin Indonesia menjadi lebih baik ya. Kalau ada koruptor diapain? Gantung. Masya Allah, luar biasa, keren banget. Dipancung aja apa digantung? Hukum Aceh. Emang kalau yang dikorupsi dipancung kalau di Aceh. Tapi hebat ya, ini kalian hebat loh. Kalian ini yang didik siapa? Hah? Pak Muammar itu yang di belakang, gurunya. Insya Allah, ucapin terima kasih sama guru kita. La yaskurullah, la yaskurun. Tidak berterima kasih kepada Allah ketika kita tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Makasih banyak ya Pak Ustadz, ini didikannya luar biasa. Tepuk tangan tuh Pak Ustadz. Bismillah, yuk coba, apa yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya Ustadz, jadi kan syarat nikah sah itu pasangannya juga harus
beriman kepada Allah juga, kan? Betul. Tapi bagaimana jika jodoh kita tuh, nauzubillah min dzalik, tuh Syiah? Syiah. Iya. Wih. Satu kasur beda mazhab. Namanya judulnya. Terus Itu nikahnya masih dianggap sah atau tuh tetap dianggap berzina? dia syahadat nggak? Syahadat tapi ada tambahannya. Ya benar. Kamu belajar berarti ya. Perbedaan mazhab tuh kamu belajar berarti ya. Belajar. Luar biasa, di sini diajarin. Enggak, saya belajar sendiri Belajar di mana kamu? di internet. Internet? Masya Allah. Di website? Oh begitu ya. Emang kayak gimana tambahannya? Ada ya Ali. Bagaimana coba? Saya lupa sih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Saya lupa, gimana? tapi Kayak ada gimana? ya Alinya. Tapi benar itu. Tapi benar nggak ini? Apanya? Maksudnya syahadatnya beda. Iya, kayaknya bener. Tapi berarti kamu harus ke sana. Harus membuktikan langsung. Misalkan datang ke Irak, membuktikan langsung. Benar nggak itu orang-orang Syiah seperti itu? Ya nggak? Iya. Takutnya hanya jadi propaganda biar kita nggak suka dengan. Iya, bisa juga, harus dibuktikan. Itu kan fungsinya menjadi scholar, ya kan? Kalau saya memang sudah agendain mau berangkat ke Irak, cuman memang belum ada travel yang berani untuk berangkat ke sana. Karena itu untuk membuktikan itu. Tapi ini pertanyaan nanti akan saya jawab. Kenapa saya jawab? Karena keluarga saya ada yang Syiah juga. Iya, ntar kita jawab. Apalagi pertanyaannya? Itu saja Ustaz. Itu aja, benar. Gak usah panjang-panjang. Berarti kalau nikah dengan Syiah itu hukumnya sah apa enggak gitu ya? Ya udah bismillah. Jazakallah khairan kasiran jiddan. Gimana Umi yang mau jawab? Karena itu keluarga istri saya tuh. Banyak yang Syiah. Apa yang jawab? Apa jawab? Apa jawab ya? Bismillah. Ini. Jadi kalau kita pun menikah, kita harus lihat juga akidahnya. Kalau di sini akidahnya apa? Jadi kalau di pesantren kita ini sudah dididik sejak awal bahwasannya kita Sunni, Asy-Syafi'i, Ahlus Sunnah wal. Kalau saya thariqahnya Naqsyabandiyah Qadariyah. Jadi kalau diajarin dulu dia pertama masuk pesantren, kamu akidahnya apa? Syiah, berarti bukan di pesantren ini gitu. Jadi di awal tuh udah di baiat. Kamu thariqahnya apa Hasan? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni Asy-Syafi'i, thariqah Naqsyabandiyah Qadariyah. Itu. Ada yang thariqahnya Ba'alawi, ya kan? Ada kan Ba'alawi, Habib tuh kata-kata thariqahnya Ba'alawi. Tapi kalau saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni Asy-Syafi'i, thariqahnya Naqsyabandiyah Qadariyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Oh kita kalau ngobrol bisa lama ya. Jadi kita punya keluarga itu menganut aliran Syiah. Dan memang benar syahadatnya itu memang benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sayyidina Ali. Itu ada karamallah wajah, itu benar ada. Jadi apa-apa Sayyidina Ali itu benar, itu ada. Tapi ini hanya untuk pembatasan di di lingkungan kita aja. Karena kalau keluar takutnya nanti jadi fitnah. Jadi fitnah dan jadi viral, benar. Jadi ada keluarga kita itu nikah, tadinya dia Ahlus Sunnah wal Jamaah sama seperti kita. Tapi karena istrinya Syiah, akhirnya dia ikut jadi Syiah. Dan kalau Syiah itu sholatnya wajib ada batu dari tanah Allah. Karbala kardiovaskular. Saya berarti jangan nanya-nanya, langsung aja ya gitu ya. Jadi kalau agama Syiah itu sholatnya dia wajib bersujud di atas tanah Karbala. Jadi dia nanti bikin semacam souvenir, semacam kayak batu gitu, bulat. Kayak sabun bulat.
Jadi kalau dia sholat, nanti dia ambil batu itu dari kantongnya, terus dia taruh. Jadi sujudnya di atas batu itu. Nah itu orang-orang Syiah, di atas sejadahnya, di atas sejadahnya. Dan kalau dia sholat kadang begini, tangannya lurus. Tangannya lurus. Tangannya lurus. Dan juga kalau untuk menikah dengan Syiah, hukumnya tetap sah karena dia adalah juga dari agama Islam. Dia juga menyembah Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Cuma akidahnya berbeda dengan kita. Berbeda. Kalau di keluarga saya itu jadi kuat-kuatan akidah gitu. Kuat-kuatan akidah. Jadi misalkan dia menikah sama istrinya yang Syiah, beribadah dengan caranya sendiri, maksudnya dengan sholatnya seperti itu, suaminya juga dengan sholatnya yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalkan orang Syiah itu dia condong untuk membuat orang mengedukasi, terus mempengaruhi dengan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka yakinkan bahwa Syiah ini benar. Jadi setiap hari suaminya itu pasti kayak ditausiahkan, diajarin kalau di Syiah itu seperti itu. Sehingga lambat laun akan masuk logika dan secara tidak langsung dia percaya, kemudian dia mengikuti. Makanya lebih baik dari awal sebelum menikah pastikan dulu akidah apa yang diikuti seperti itu. Karena kan agama Islam itu terpecah menjadi berapa? Menjadi 72 golongan. Dan di hari kiamat hanya ada satu golongan yang diridhoi dan diterima oleh Allah. Golongan mana kita tidak tahu yang mana yang benar. Tapi sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Rasulullah yang kita wajibkan bagi diri kita adalah mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah penyampai risalah, pembawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Dan insya Allah apa akidah yang kita ikuti ketika kita mengikuti Rasulullah, insya Allah kita menjadi umat yang selamat di hari kiamat. Maka dari itu memilih pasangan yang satu agama, kemudian yang satu akidah, kemudian memilih lingkungan pergaulan seperti ini sekarang di lingkungan kita yang insya Allah kita satu akidah, satu agama. Hindari tempat-tempat yang tidak baik seperti klub malam, seperti tempat-tempat kafe-kafe yang terbuka yang seperti itu ya. Pokoknya kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka berkumpullah dengan orang-orang soleh, pilih teman-teman yang baik, yang pintar, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena teman-teman kita yang soleh, insya Allah di hari kiamat juga bisa memberikan syafaat untuk teman-teman yang lain. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kita untuk memilih berteman dan bergaul dengan orang-orang seiman. Seperti itu.